Ya, halo, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Ya, kembali lagi dengan saya Agus. Nah, kali ini saya akan menjawab nih perihal insurance ya. Tema kali ini masih perihal insurance ya. Kemarin ada yang konsultasi dengan saya ya. Jadi kita nggak usah sebut namanya. Nah, ini nasabah juga sekaligus ada calon nasabahnya yang mau masuk. Jadi begini, guys. Kemarin ya, sebulan, 2 bulan yang lalu kan lagi gencar-gencarnya ya, seluruh perusahaan asuransi jiwa itu kena repricing, khusus pemegang kartu yang udah sesuai tagihan, betul ya? Nah, gini, ada beberapa nasabah keberatan dengan skema repricing, ya. No problem sebenarnya. Udah pasti ya, kalau misalkan teman-teman keberatan dalam segi ekonomi terlalu berat, apalagi kondisi sekarang, betul nggak? Nah, menyiasatinya gampang ya teman-teman, siasatinya gampang, jadi nggak perlu, ada yang bilang, tutup aja deh, ya kalau gitu saya nggak sanggup bayar. Kalau teman-teman tutup, ya kita sih bisa proses tutup sih sebenarnya, ya. Cuman pada saat ditutup, terjadi resiko, malah teman-teman keluar duit besar loh. Kalau namanya sampai dirawat inap, ya. Karena halnya dirawat inap itu nggak ada yang murah. Kecuali kalau rawat jalan ya. Kalau rawat jalan makanya nggak di-cover kan kalau insurance ya. Kecuali kalau karena rawat jalan karena kecelakaan, ya. Atau ada tindakan surgery atau operasi itu bisa. Tapi kalau karena penyakit, ya penyakit berat, ya nggak ada operasi, ya itu harus dirawat loh. Itu nggak ada biaya yang kecil, teman-teman, ya. Biayanya cukup besar. Nah, jadi jangan main, wah udah deh mahal, tutup aja. Nah, kita sih bisa langsung proses tutup sih, nggak masalah sih buat kita sih. Cuman nanti suatu saat masalah buat Anda, buat teman-teman ya di kemudian hari kalau terjadi resiko hidup. Resiko hidup apa? Sakit kritis, kecelakaan, atau bahkan meninggal dunia. Itu teman-teman. Ya, tapi ini kita bahasnya untuk yang kesehatan. Berarti kalau kena penyakit yang harus dirawat inap, itu berbahaya guys. Jadi solusinya gimana? Gus? Gampang teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya polis unit link terutama ya, ini unit link dan dia sudah manfaatnya udah kartu hitam, betul ya? Pro Prime Healthcare Plus ya, belum yang Pro ya. Kalau yang sekarang kan yang versi baru yang Pro. Nah, untuk Prudential itu kan ada dua penawaran ya. Teman-teman mau ikut konversi dari PPH Plus ke PPH Plus Pro, atau teman-teman mau ikut repricing. Ada dua pilihan teman-teman ya, penawarannya gitu. Kalau ya ikut repricing, dia manfaat sama, semuanya sama dengan kartu hitam, cuman dia kena repricing. Ya, repricing itu adalah perhitungan ulang, dikasih harga ulang ya, premi baru, itu namanya repricing. Nah, kenapa terjadinya repricing? Ya, banyak faktor teman-teman. Ya, 3 tahun terakhir ya, itu kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya, yang perusahaan asuransi itu membayar klaim saat itu sangat tinggi karena banyak korban terkena COVID-19. Ya, ada yang tewas lah, ada yang sakit parah sampai dirawat 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Ya, ada yang total klaimnya itu perusahaan asuransi bayar bisa sampai 500 miliar, ada ya, ada yang 200 juta, ada yang 100 juta, dan itu banyak teman-teman. Sehingga ya jumlah klaim meningkat, ya permintaan klaim meningkat, sementara preminya hanya perhitungan yang lama, ya belum terjadi pandemi. Otomatis udah tidak sesuai lagi teman-teman perhitungannya. Jadi harus dihitung ulang yang disebut dengan repricing, gitu teman-teman. Terus faktor kedua, sejak pandemi berarti biaya rumah sakit udah naik setiap tahun 10-15%, betul nggak? Nah, itu akan terus naik. Sementara biaya asuransi masih versi yang lama, belum dinaikin. Terus harus di repricing. Ya, maka dari itu
terjadilah seluruh perusahaan asuransi jiwa yang nasabahnya pemegang kartu udah sesuai tagihan, itu harus naik, teman-teman. Jadi, nah gimana kalau misalnya kita nggak mau ikutan nih repricing, ya nggak mau ikutan penyesuaian premi, gimana tuh? Bisa aja sih, teman-teman, tapi harus pantau secara berkala. Terutama unit link ada nilai tunai dong. Namanya unit link kan asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Itu ada nilai tunai. Teman-teman harus pantau nilai tunainya. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman ya udah ada skema repricing dan harus itu repricing sebenarnya. Tapi teman-teman tidak menyetujui ya dengan alasan ya ekonomi lah, misalkan nggak sanggup bayar karena ekonomi misalnya, contohnya oke, ya saya mengerti. Tapi teman-teman harus pantau nilai tunai teman-teman. Karena kenapa? Namanya kalau misalkan teman-teman nggak ikut repricing, sementara harus naik nih, berarti ada selisih gap dong. Teman-teman bayar premi tetap nih. Kalau misalnya teman-teman contoh nih ya, contoh teman-teman nggak ikut repricing, berarti kan premi nggak naik nih ya, masih tetap nih ya, masih tetap yang lama. Sementara nanti biaya asuransi itu udah naik. Nah, udah nggak sesuai lagi dong. Premi masih tetap teman-teman store, ya. Nggak mau ikut nih, ya. Nggak mau ikut repricing. Tetap, ya. Tetap store. Nah, terus ikut, ya. Store. Tapi lama-lama nilai itu naik kalau nggak dipantau. Itu kan dipotongin biaya selisih kekurangan biaya asuransinya. COI ya, disebut COI. Itu biaya asuransinya lebih besar dibanding premi yang dibayarkan. Nanti ada selisih gapnya itu akan memotong ke nilai tunai, digerus. Nilai tunai yang tergerus terus akan lama-lama, walaupun teman-teman bayar premi, nanti terjadinya, kok lapse juga ya? Padahal kan saya bayar setiap bulan. Padahal kan saya setiap tahun bayar. Tapi kok kenapa lapse juga? Nah, itu yang akan terjadi, teman-teman. Lapse itu di mana polis tidak aktif. Ya. Kalau di unit link itu kenapa polis tidak aktif, padahal kita store tunai terus ya. Karena nilai tunai tidak mencukupi lagi untuk pemotongan biaya asuransi kontinu. Itu. Karena kan biaya asuransi pakai tidak terpakai, teman-teman harus bayar loh itu biaya asuransi. Nah, dibayarnya dari nilai tunai itu dipotongin. Nah, kalau teman-teman ikut nih, ya, kalau teman-teman ikut repricing, ya udah, teman-teman bayar dengan premi yang baru yang sudah repricing. Itu cenderung flat kalau unit link. Selama nggak terjadi repricing lagi, ya, itu akan cenderung flat seterusnya. Selama tidak terjadi pandemi hal seperti 3 tahun yang lalu. Begitu teman-teman. Ya. Jadi dari 2020, 2021, 2022 ya, itu klaim paling tinggi itu di 2021 sama 2022 tuh teman-teman. Karena kan 2020 itu kan pandemi baru masuk di bulan Maret kalau nggak salah. Februari atau Maret ya. Itu mulai. Nah, dampaknya di 2021 mulai itu terjadi klaim. 2021 tuh Delta, teman-teman. Ya, COVID jenis Delta. 2022 COVID jenis Omicron. Itu, teman-teman. Ya. Nah, di 2023 ini udah melandai ya, walaupun masih ada sih beberapa memang. Tapi efeknya nggak separah di 2021 atau 2022. Karena teman-teman udah vaksin. Ya. Begitu teman-teman. Jadi efeknya hanya flu biasa. Sebenarnya kalau dicek tuh ya teman-teman positif sih. Kalau pada saat flu ya bisa positif bisa negatif ya. Jadi kalau misalnya dia positif flu biasa aja gitu. Nggak parah banget. Ya. Jadi itu teman-teman. Kenapa harus repricing? Kenapa sih harus repricing? Gitu. Tapi ini solusinya. Tapi gua sebenarnya udah nggak sanggup nih. Berat kalau untuk bayar premi, nambah premi segitu. Ya. Oleh karena berbagai faktor ekonomi misalkan. Ada alternatifnya, teman-teman. Ada alternatifnya. Nggak usah khawatir. Teman-teman bisa buka namanya PSS Plus Pro. Nah, PSS Plus Pro adalah produk asuransi murni. Ya. Tradisional murni itu ya. Jadi kalau namanya asuransi tradisional ya, asuransi kesehatan tradisional itu manfaatnya sama dengan PPH Plus, sama persis ya. Cuman dia basisnya tradisional. Jadi kalau namanya tradisional teman-teman nggak ada nilai tunai ya. Jadi teman-teman sama halnya kayak BPJS ya. Kalau teman-teman
bayar setahun nih, setahun ya, atau setiap bulan selama setahun nggak kejadian, ya udah nggak akan kembali uangnya, hangus gitu. Tapi tahun kedua misalnya amit-amit nih terjadi klaim, ya dibayar. Itu ada namanya Pru Solusi Sehat Plus Pro. Nah, kenapa sih ada yang Pro-nya sih sekarang, Gus? Apa bedanya? Nah, yang Pro itu adalah melengkapi dari yang sebelumnya. Ya, diantaranya ada biaya perawatan paliatif, yang di yang lama nggak ada. Itu. Terus ada lagi manfaat rawat jalan tradisional, pengobatan tradisional. Tapi yang kali ini baru diakui itu adalah akupuntur ya teman-teman. Itu pun harus ada rekomendasi dokter sebelumnya ke akupuntur, itu bisa. Itu yang baru diakui adalah akupuntur. Nah, kemarin ada yang nanya nih teman-teman. Kalau misalkan ke patah tulang mau dibenerin ke Cimande, itu bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya, pokoknya yang baru diakui adalah akupuntur. Ya, itu pun sebelumnya udah ada surat rekomendasi dari dokter bahwa harus ke akupuntur. Begitu, teman-teman. Itu di cover. Ya, diantaranya itu. Terus uang ini santunan ininya bukan santunan, apa tuh, biaya tahunan ya, manfaat tahunan itu naik selisihnya. Kalau yang di bronze itu naiknya 1 miliar teman. Kalau bronze B, yang lama kan 3 miliar misalkan kalau yang bronze B ya. Kita bicara yang bronze B. Satu kamar dengan satu tempat tidur terendah. Itu yang di yang lama, PSS lama itu 3 miliar. Nah, kalau yang PSS Plus Pro itu 4 miliar. Selisih 1 miliar, teman-teman. Lumayan. Terus opsi kamarnya dari mulai satu yang bronze B, yang opsi 1 itu 1,1 yang PSS Plus Pro. Kalau yang lama 1 juta rata. Beda 100.000, teman-teman. Ya. Itu. Terus yang lain semua sama sesuai tagihan. Yang hanya saja manfaat tahunan awalnya itu naik 1 miliar. Ya. Terus Pru Booster, Pru Solusi Sehat Booster, ya, boosternya itu sama 12 miliar, dengan yang lama juga sama 12 miliar. Jadi yang batas manfaat tahunannya naik 1M. Terus ada beberapa manfaat perawatan tradisional dan perawatan paliatif. Ya. Kalau perawatan paliatif ini apa sih paliatif tuh? Biaya perawatan paliatif adalah biaya yang penyakitnya sudah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Itu biaya perawatan paliatif, teman-teman. Ya. Jadi ya ini cuman buat manjangin umur lah, ya, memperpanjang umur. Tapi harapan hidupnya udah nggak ada. Nah, itu biaya perawatan paliatif. Karena itu lumayan mahal loh. Itu biaya perawatan itu kan terus memakan uang ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Jadi ini semoga membantu buat teman-teman juga, dan juga buat para nasabah, serta para tenaga pemasar, ya, seluruh asuransi. Jadi, solusinya nggak harus ditutup, teman-teman. Teman-teman, kita ada produk namanya Pru Solusi Sehat Plus Pro. Ya, produk tradisional. Tapi kalau kita di perusahaan asuransi lain saya nggak tahu ya. Pokoknya produk sejenis yang tradisional, yang manfaatnya sesuai tagihan. Ya, di Prudential adalah Pru Solusi Sehat Plus Pro. Itu lebih murah, teman-teman. Tapi teman-teman jangan mengharapkan ada uang nilai tunai, ada berapa persen return gitu, nggak ada, teman-teman. Ya, karena itu produk asuransi tradisional, ya, asuransi kesehatan murni tradisional. Jadi dia manfaatnya sama persis dengan PPH Plus Pro yang ada di produk Unit Link. Ya, makanya kalau Unit Link emang cenderung kenapa sih tinggi? Begini, teman-teman. Kalau Unit Link cenderung tinggi, kenapa sebabnya? Karena dia ada uang pertanggungan itu yang nggak bisa hilang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman buka Prulink Next Gen, ya, yang PNG, itu harus minimal 100 juta. Bisa nggak dihilangin? Nggak bisa. Itu harus minimal 100 juta, teman-teman. Nah, kalau produk tradisional kan nggak ada uang pertanggungannya. Ya, paling hanya santunan manfaat meninggal dunia. Itu santunan pemakaman lah. Nah, itu. Yang nilainya cuma 15 juta. Itu. Ya, bedanya di situ. Terus dia ada nilai investasinya, teman-teman. Meskipun teman-teman full, itu kan kalau namanya Unit Link kan ada porsi investasi, ada porsi premi asuransi, ada porsi premi investasi. Tetap aja, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman nggak ada investasinya nih, mau full di proteksi, ya berarti kan preminya full proteksi.
akan terbentuk di tahun berapa tuh akan terbentuk nilai tunai, itu unit link. Nah, jadi sehingga itu yang menjadi lebih mahal faktornya. Jadi kalau teman-teman memang carinya mau fokusnya buat kesehatan aja deh, ya. Kalau investasi bisa di instrumen lain deh, nggak harus di asuransi. Nah, monggo silahkan, lebih bagus itu sebenarnya. Karena pengeluaran teman-teman lebih kecil, lebih minim. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran, ya. Karena kan saat ini kan teman-teman harus masa-masanya menghemat, betul ya. Sesuai dengan konten saya yang sebelumnya tuh, ya, membahas harus apa saja sih yang dipersiapkan ya untuk menghadapi resesi, ya. Itu pernah ada saya, ya, di konten yang ini, ya. Itu pernah saya bahas. Jadi kalau yang punya hutang, piutang segera dilunasi, itu gitu loh, ya. Saya pernah bahas itu. Jadi jangan ada utang piutang. Jadi sebisa mungkin teman-teman lebih menghemat, lebih bisa memanage keuangan, ya, finance management, ya. Jadi lebih bisa mengontrol pengeluaran. Yang tidak penting-penting amat teman-teman singkirkan dulu. Yang penting faktor primary, ya, yang harus dipenuhi, gitu. Itu udah harus disiapin. Jangan sampai yang sebenarnya harusnya tidak manfaat amat buat teman-teman dibeli, teman-teman, ya, beli ini, beli itu, yang seharusnya memang sebenarnya belum dibutuhkan, itu hindari, teman-teman, sebenarnya. Ya, kecuali sih kalau teman-teman punya uang lebih, ya, itu lain, ya. Begitu teman-teman, ya, semoga menjawab, ya. Jadi ada solusinya teman-teman, ya. Kita produk ada yang namanya asuransi kesehatan murni, itu yang disebut Pru Solusi Sehat Plus Pro, teman-teman bisa ambil itu. Nah, lalu gimana polis lamanya? Gampang teman-teman, teman-teman ajuin dulu yang baru, ya. Nanti kan perusahaan akan minta take out yang lama untuk kartunya aja, bukan polisnya ditutup. Polisnya nggak perlu ditutup teman-teman, karena ada nilai tunai plus ada uang pertanggungan warisan, ada pertanggungan jiwa di situ. Ambil, ditutup itunya, kartunya, kartu PPH Plusnya dicabut, pasti perusahaan asuransi akan minta salah satu ditutup. Nah, untuk itu, jadi kalau teman-teman udah buka baru di Pru Solusi Sehat Plus Pro, nah nanti perusahaan asuransi akan minta tutup di polis lamanya untuk kartunya, ya. Kan itu manfaat tambahan kalau yang di polis lama, yang PPH Plus itu manfaat tambahan di produk polis utamanya. Kalau yang Pru Solusi Sehat Plus Pro itu produk berdiri sendiri. Dia adalah produk asuransi murni tradisional, ya. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga menjawab juga. Ini untuk para nasabah, ya. Dan juga untuk tenaga pemasar juga ini bisa jadi lebih tahu, ya. Jadi ada solusi untuk mereka jangan sampai terputus perlindungannya, ya. Jadi ada namanya asuransi tradisional. Premi lebih murah dengan manfaat yang sama, gitu, ya. Oke guys, demikian. Seperti biasa guys, ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!